Halo teman-teman, kembali lagi di channel BT Bingit. Oke, masih di tutorial yang sama ya teman-teman, yaitu tentang course tutorial Inkscape ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Oke, langsung saja check it out. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, barakallahu fikum. Kita lanjutkan materi kita. Di video kali ini kita bakalan belajar tentang text tool. Ya, untuk menggunakan text tool, teman-teman bisa klik di bagian icon huruf A. Jadi ini fungsinya adalah untuk membuat teks teman-teman, baik itu teks dalam bentuk satuan atau juga teks dalam bentuk paragraf. Supaya lebih jelas, teman-teman bisa perhatikan ya. Kita mulai dari membuat teks dalam bentuk satuan. Ya, misalnya teman-teman ingin membuat headline, teman-teman bisa klik satu kali. Kemudian teman-teman bisa ketik judul kontennya. Misalnya di sini kita buat contoh teks. Ya, untuk lebih jelasnya kita buat warna putih. Nah, ini adalah untuk membuat teks dalam bentuk satuan. Kemudian, teman-teman juga bisa membuat teks dalam bentuk paragraf atau teks dalam bentuk deskripsi. Caranya mudah ya, teman-teman klik di bagian icon huruf A dan kita drag. Teman-teman sesuaikan saja untuk ukuran kotaknya dengan ukuran teks yang akan kita buat. Misal untuk teks boxnya kita buat seukuran ini. Setelah teman-teman drag, ya teman-teman bisa lepaskan. Dan di sini teman-teman bisa membuat body teksnya ataupun teks dalam bentuk deskripsi. Oke. Silakan bisa disesuaikan dengan isi konten ataupun body teksnya. Ya, mungkin supaya lebih jelas ya. Di sini kita manfaatkan sampel teks yang sudah disediakan oleh Inkscape. Ya, teman-teman bisa masuk ke bagian extension, pilih teks, dan di sini ada lorem ipsum. Ya, jadi ini biasanya teman-teman digunakan para desainer untuk mempreview sebuah karya desain. Jadi teksnya digantikan dengan mode lorem ipsum. Di sini ada paragrafnya, kita sesuaikan saja. Misalnya untuk paragrafnya kita buat 3 ya. Ya. Teman-teman bisa perhatikan di bagian kotak halaman dokumen. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita klik di bagian apply. Oke, ini teksnya sudah double ya. Kita hapus saja. Jadi ini adalah teks dalam bentuk deskripsi teman-teman, ataupun teks dalam bentuk paragraf. Untuk mengeditnya, untuk mengatur baris, ya teman-teman tinggal klik 2 kali di bagian teksnya. Nantinya bakalan muncul garis warna biru teman-teman. Dan di sini ada sudutnya. Dan ini teman-teman bisa atur untuk menyesuaikan baris yang kita inginkan. Ya, posisinya di bagian pojok kanan bawah. Baik. Kemudian di sini teman-teman juga bisa edit untuk menyesuaikan warna yang kita inginkan. Misalnya, kalau teman-teman ingin mengubah warna di bagian teks yang ini, kita drag saja, kita seleksi, dan di sini teman-teman bisa pilih warna yang kita inginkan. Atau di bagian teks tertentu kita buat menjadi bold, tebal. Teman-teman tinggal seleksi, masuk ke bagian style,
kemudian pilih bold. Oke. Nah, jadi itu teman-teman cara membuat teks dalam bentuk paragraf. Selanjutnya, teman-teman juga harus paham tools control bar yang ada pada menu text tool. Oke, di sini ada beberapa fitur ya yang bisa teman-teman manfaatkan. Ketika teman-teman klik di bagian menu text tool, bakalan muncul opsi seperti ini. Kita jelaskan satu persatu. Di sini adalah jenis font yang teman-teman gunakan. Ya, untuk mengganti font, teman-teman tinggal ketik saja font yang akan kita gunakan. Misalnya font Montserrat dan tampilannya seperti ini. Oke. Atau dengan font yang lain, misalnya font script ya. Oke, misalnya kita gunakan untuk headline-nya adalah font Poppins. Kemudian di sini ada style yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya ada style italic untuk membuat teks miring. Atau dengan opsi lain menggunakan tombol shortcuts. Teman-teman tinggal tahan Ctrl plus huruf I. Ada juga bold untuk membuat teks menjadi tebal. Kemudian ada mode ultra bold yang italic ya, jadi semakin tebal dan teksnya juga miring. Selanjutnya di samping style teks di sini ada ukuran teks. Teman-teman seleksi saja untuk mengganti ukurannya. Misalnya kita buat ukuran 30. Kalau misalnya kekecilan, teman-teman bisa ganti saja. Misalnya kita buat 60. Berikutnya ini adalah untuk satuan ukuran dari font. Ada ukuran senti, inci ya, ada juga pixel. Dan di samping ukuran ada mode untuk membuat renggangan ataupun spasi dari setiap barisnya. Dan ini bisa kita gunakan ya ketika membuat teks lebih dari 2 baris. Kalau satu seperti ini nggak bakalan berpengaruh teman-teman. Oke, kita tambahkan. Ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Untuk mengeditnya lagi kita klik 2 kali. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini untuk memberikan renggangan ya antar baris ya. Kemudian ini juga untuk satuan dari line spacingnya. Dan ini adalah untuk membuat perataan. Misalnya untuk membuat rata tengah. Oke. Misalnya rata tengah seperti ini. Ada juga rata kanan. Dan ini membuat teks presisi tepat di bagian sisi kanan dan kiri. Oke, selanjutnya kita beralih ke opsi yang lain. Di sini kalau teman-teman perhatikan ada yang namanya toggle superscript. Fungsinya adalah untuk memposisikan teks berada di atas ataupun memberikan pangkat. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa perhatikan. Misalnya teman-teman ingin membuat catatan kaki ya dengan menggunakan angka. Oke, misalnya kita buat 1 di sini. Teman-teman seleksi di angka 1-nya dan kita posisikan menjadi di bagian atas. Oke. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin membuat keterangan lain, misalnya kita buat teks 2 dan teman-teman bisa posisikan ke atas seperti ini. Sebaliknya ini untuk memposisikannya berada di bawah. Oke. Oke, kita lanjut ke fitur yang lain. Ini adalah untuk memberikan spasi antara huruf. Contohnya seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Jadi sini per hurufnya menjadi renggang. Ya, kita kembalikan lagi ke sebelumnya. Berikutnya, ini untuk memberikan spasi antar kata teman-teman. Contohnya seperti ini. Ya, supaya lebih jelas di sini kita ganti. Jadi antar kata dia menjadi renggang. Beda kalau yang ini untuk huruf ya.
Oke, berikutnya di sini ada fitur lain. Kalau teman-teman menggunakan teks dalam bentuk paragraf atau text box, ini bakalan nggak bisa kita gunakan teman-teman. Jadi ini bisa kita gunakan ketika teman-teman membuat teks dalam bentuk satuan. Ya, contohnya seperti ini. Ini kita hapus dulu. Oke, jadi di sini sudah aktif. Kita coba lihat ada apa di bagian fitur yang ini. Oke. Untuk memberikan renggangan pada area yang kita kerning. Misalnya kita seleksi di bagian huruf T. Oke, seperti ini ya. Berikutnya, ini untuk memposisikan teks sedikit mendorong ke bawah teman-teman. Dan ini untuk membuat teks menjadi miring. Kalau teman-teman ingin membuat teks secara keseluruhan menjadi miring, kita seleksi. Ya, kemudian teman-teman tinggal atur. Baik. Oke, jadi itu dia teman-teman terkait tools control bar yang ada pada menu text tool. Oke, sebelum saya tutup, saya mau bagi tips ke teman-teman terkait penggunaan caps lock ataupun huruf kapital. Ya, jadi misalnya teman-teman nggak sengaja membuat teks. Oke, kita hapus dulu. Ya, teman-teman nggak sengaja membuat di bagian body text huruf kapital. Nah, di sini teman-teman juga bisa ganti menjadi huruf kecil secara keseluruhan. Jadi tanpa harus kita ketik ulang. Tentunya ini akan makan waktu ya teman-teman kalau misalnya teksnya terlalu panjang. Ya, jadi teman-teman nggak perlu panik. Kita bisa ubah. Caranya teman-teman bisa masuk ke bagian extension, kemudian pilih text. Di sini ada change case. Kemudian teman-teman pilih yang bagian sentence case. Oke, kita coba ya. Oke, di sini sudah berubah teman-teman. Baik, itu dulu yang dapat kami sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian, barakallahu fikum.